wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Safera dengan NIM 2019-730124. Saya kelasnya berada di Cempaka Putih. Saya angkatan 2019. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas CSL saya, yaitu CSL spirometri. Nah, pemeriksaan spirometri ini bertujuan untuk mengetahui fungsi fisiologis dari paru-paru dan untuk mengetahui kondisi atau volume dari kapasitas paru tersebut. Selain itu, untuk mengetahui indikasi diagnostik untuk mengetahui atau melihat pemeriksaan paru secara abnormal. Ada dua indikasi. Yang pertama indikasi diagnostik. Yang pertama mengukur efektivitas kapasitas paru. Yang kedua mengukur individu. Dan yang ketiga menilai prognosis. Selanjutnya mengukur atau menilai hasil prabedah dan menilai aktivitas berat yang akan dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya ada indikasi untuk monitoring, antara lain untuk monitoring hasil pasca prabedah, monitoring evaluasi, lalu menilai hasil dari pengobatan tersebut. Yang diperlukan pada pemeriksaan spirometri yang ada 3, diantaranya ada teknisi, pasien, dan alat. Yang pertama itu teknisinya sudah terlatih atau belum, alat-alatnya sudah dikalibrasi atau belum. Dikalibrasi minimal itu 1 minggu atau saat ingin digunakan alat itu harus dikalibrasi dulu. Lalu pasien harus memiliki syarat sebelum pemeriksaan. Di antaranya yang pertama, kondisi perut pasien atau lambung tidak dalam keadaan penuh. Yang kedua, pasien tidak merokok minimal 2 jam. Lalu yang terakhir, pasien tidak mengonsumsi obat-obatan bronkodilator atau obat-obatan asma lainnya selama 8 jam. Pemeriksaan spirometri yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, lalu memasukkan data yang akan dimasukkan ke dalam alat spirometri, yaitu datanya yang pertama ada nama pasien, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan etnis, karena data-data tersebut dapat mempengaruhi nilai dari hasil spirometri. Selanjutnya ini saya akan memperkenalkan beberapa alat-alatnya. Di antaranya ada alat spirometri yang biasanya akan digunakan pada CSL. Lalu di sini ada alat spirometri. Ini alat spirometrinya. Ini ada alat spirometri yang standar, di mana terdapat penyimpan alat-alat data atau data-data yang akan kita masukkan. Lalu terdapat printer yang akan menghasilkan hasil dari pemeriksaan. Lalu terdapat mouthpiece. Mouthpiece ini yang akan digunakan pada pasien, yang akan dimasukkan ke dalam mulut pasien, yang akan bernafas seperti biasa. Lalu di sini ada flow. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dong. Perkenalkan, saya Dr. Diana. Iya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Siti Nita. Saya akan melakukan beberapa pengumpulan data mengenai nama Ibu, umur Ibu, tinggi badan Ibu, berat badan Ibu. Ya. Lalu saya akan memasukkannya pada alat spirometri. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Siti Nita. Usia Ibu berapa? 30. Alamat Ibu? Cilodong, RT 1. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Boleh tahu keluhan Ibu apa ya? Dulu saya punya asma, terus sempat berhenti, sekarang pengen kontrol lagi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemeriksaan yang berhubungan atau berkaitan dengan penyakit Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi uji paru. Iya. Pemeriksaan fungsi uji paru ini biasanya kita sebut dengan pemeriksaan spirometri, di mana digunakan untuk menegakkan diagnostik. Pemeriksaan ini harus dilakukan dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak sakit. Iya. Nanti akan ada beberapa cara yang akan kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan tersebut ya Bu. Sebenarnya saya akan nanya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ibu sudah lama menderita ini berapa lama? Udah 4 tahun. Iya. Apakah Ibu menggunakan obat-obatan secara rutin? Tidak. Kalau boleh tahu, Ibu terakhir mengonsumsi obat-obatan kapan? Kemarin pagi. Kalau terakhir makan, Ibu kapan? Sarapan pagi. Apakah sebelumnya Ibu pernah merokok? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah.
Baik, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan ini? Siap dong. Baik, saya sebelumnya akan menanyakan terlebih dahulu berat badan dan tinggi badan Ibu ya. Ya. Berat badan Ibu berapa, Bu? Berat badan 57, Tinggi badan Ibu? 155. Baik Bu, data-data ini akan saya masukkan ke alat spirometri. Iya, Apa dong. boleh Ibu berdiri? Boleh. Saya akan masukkan alat-alatnya kepada alat spirometri ini ya Bu. Iya, Nah, dong. kalau boleh tahu tanggal lahir Ibu berapa? Tanggal 23 November Tahun? 88. Tinggi badannya Bu? 155. Berat badannya? 55. Usia Ibu? 30. Baik. Etiknya saya masukkan sebagai orang Asia ya Bu? Ya. Baik, alat yang akan disambungkan ke mulut Ibu sebelumnya ada mouthpiece. Ini Ibu boleh pegang Iya. terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjepit hidung Ibu dengan jepitan ini ya Bu. Iya dong. Apa boleh Ibu menjepit hidung Ibu? Iya. Ibu boleh masukkan ke dalam mouthpiece-nya ke dalam mulut Ibu. Iya. Ibu mengikuti apa arahan dari saya. Ibu dapat memasukkan mouthpiece-nya ke dalam mulut Ibu ya Bu. Iya dong. Lalu menarik nafas, lalu mengeluarkan nafas sampai nafas Ibu sudah habis ya Bu. Iya. Baik, silakan dicoba Ibu. Iya. Baik, cukup. Selanjutnya Ibu boleh mengulanginya lagi. Baik, cara ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang berbeda-beda, untuk mengetahui hasil yang mana yang lebih baik. Dan terakhir kali Ibu boleh mengulanginya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Sama-sama. Setelah kita dapat hasil yang rentan dan tidak terlalu jauh, kita harus membereskan alat-alatnya, yaitu mencabut aliran listrik pada alat spirometri, dan alat mouthpiece ini tidak dapat digunakan kembali, dan merapikannya ke tempat semula, dan alat mouthpiece ini dapat dibuang. Tadi kita melakukannya sebanyak 3 kali karena kita akan memilih hasil yang lebih baik untuk kita teliti. Karena pemeriksaan ini telah selesai, Ibu dapat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama dong.